yang di bawah. Silakan, kita mulai. Silakan ambil duduknya. Kita sudah masuk sesi ke-11, jadi sebentar lagi kita akan ada UTS ya. Materinya akan sampai sesi ke-14. Dan materi hari ini akan masuk ke studi kasus. Ya, semoga nanti bisa dipahami konsepnya seperti apa, sehingga kalau ketemu studi kasus Anda bisa implementasikan. Nah, terlepas dari studi kasusnya nanti memang ada beberapa yang Anda bisa saja melakukan justifikasi ya, gitu. Nah, sebelum kita mulai, proyeknya sudah berjalan kan ya? Proyek kelompoknya, ada yang sudah mulai coding atau tidak selesai model softwarenya? Arsitekturnya sudah jadi? Kita bahas arsitektur minggu terakhir, ada waktu 1 bulan kurang lebih ya kita jeda ya. Bagaimana? Sudah ada perkembangan? Waktunya ingat ya, di minggu ke-10 harus sudah didiseminasi, dipamerkan posternya. Jadi harus mulai diatur. Nah, bagaimana mengatur proyeknya? Ini sebenarnya hari ini topiknya, Project Management and Planning. Kelemahan kita sebagai seorang profesional di bidang teknologi yang hanya fokus kepada teknis, sering mengabaikan aspek-aspek di manajerialnya. Padahal kualitas software dipengaruhi oleh mayoritas. Ya. Dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola proyek itu. Anda saat ini sedang mengelola simple project, tapi disitulah challenge-nya. Anda nanti kalau seandainya magang, setidaknya ya akan ditanya, apakah pernah mengelola proyek? Apa yang masalah Anda hadapi saat mengelola proyek? Apa usulannya Anda lakukan? Apa solusi Anda berikan? Apa kontribusi Anda di dalam tim? Itu akan melihat bagaimana Anda siap untuk masuk ke suatu proyek. Mungkin Anda bukan project leader, tapi seorang project leader butuh tim yang memahami bagaimana project management. Itu kita pahami ya. Karena kita bekerja tidak sendiri. Nah, inilah penting di project management and planning ini di dalam konteks software engineering. Setiap kita punya tanggung jawab atas project, gitu ya, dengan peran masing-masing. Oke, ini learning objective kita. Kita mulai. Definisi dan prinsip-prinsip untuk project management. Jadi project management ini adalah suatu aplikasi dari suatu knowledge ya, application of knowledge, skill, tools, and technique. Jadi ada knowledge, ada skill, ya, skill lebih teknis, knowledge ini lebih luas, ya. Tools, menguasai suatu tools, ya. Lalu teknik untuk beberapa aktivitas project. Apa itu aktivitas project? Yang kita bahas. Untuk bisa memenuhi kebutuhan dari project itu. Anda punya ide project. Apa objektifnya? Lalu bagaimana prinsip-prinsip project management kita terapkan agar bisa tercapai? Nah, ada beberapa faktor nanti yang kita perlu perhatikan, dan ini semoga langsung diterapkan. Kalaupun ada kendala, Anda sudah mulai tahu, oh kendalanya di sini, ini faktor yang menjadi perhatian dalam project management. Saya ada kelemahan di sini. Sehingga Anda bisa cerita di ini saat Anda nanti ketemu dengan profesional yang memang perlu Anda menjelaskan peran-peran yang pernah dilakukan di dalam project management, walaupun skalanya kecil. Mereka yang aktif dalam beberapa project potensinya sangat cepat, pilihan karirnya sangat banyak, ya. Entah itu waktu enrichment, intensif terutama, ya.
termasuk nanti waktu berkarir setelah atau saat lulus. Pagi ini saya mendapat kontak dari Apple Academy Bali, dikira saya masih di Malang. Ya. Akan ada info session. Info session ini biasanya akan melakukan prospek terhadap mahasiswa BINUS yang potensi bergabung di Apple Academy. Saya minta bagaimana ini bisa sesi ini juga untuk anak Semarang, karena saya sudah mulai di Semarang. Tapi kembali lagi, Anda harus pantaskan bisa masuk di sana. Apa yang diperlukan? Ide. Ya perlu ya. Technical memang perlu, tetapi lebih dari itu bagaimana Anda punya ide yang solve suatu problem. Ya, mungkin tidak muluk-muluk, sederhana idenya, tetapi berdampak. Urgensinya ada. Ya, jadi Apple sangat dekat dengan kita, baik yang di Jakarta maupun yang di Bali. Ya. Di Bali baru beberapa mahasiswa di Malang tahun ini sedang ada di sana, dan dia memang intens karena Malang dekat ya. Saya rasa Semarang juga dekat lah ya. Kalau Semarang pilihannya bisa ke Jakarta, bisa ke Bali ya. Jadi ada yang tertarik ke Apple Academy? Hanya satu orang. Gak ada yang tertarik? Ya silakan mulai disiapkan ya. Karena 1 tahun itu cepat. Tidak 1 tahun ya. Anda Oktober itu sudah mulai proses. Oktober itu berarti kurang lebih 6 bulan lagi. Anda punya waktu 6 bulan untuk membangun portofolio. Karena yang dilihat nanti tidak sekedar IPK, tidak, portofolio Anda. Pernah project apa? Pernah ikut workshop apa? Pelatihan apa? Kompetensi apa yang Anda miliki? Ya. Jadi Anda masih punya kesempatan 6 bulan ini bangun portofolio, termasuk terlibat dalam beberapa project. Nah, project di sini menerapkan tadi knowledge, skill, tools, teknik, dan berbagai project untuk memenuhi kebutuhan project. Prinsip-prinsip dasarnya, kuncinya pertama adalah project initiation. Anda sudah lewati ini, inisiasi ini bagaimana kita membangun ide untuk project awalnya, mendefinisikan project ya, di skala yang lebih luasnya. Project planning, kita batasi scope, objektif, dan prosedur-prosedur yang terkait dengan penanganan project. Dan ini Anda sudah lewati ya, sudah Anda tentukan kan ya, project Anda, scope-nya ya kan, dan beberapa sudah divalidasi, diberikan masukan, semoga bisa jadikan insight untuk kelompok yang lain. 1 bulan peak ini sudah ada perkembangan, harapan saya ya. Karena itu menunjukkan Anda seberapa mampu mengelola project. Ya. Akan ditanya, berapa lama Anda mengerjakan itu? Ya. Project execution, nah ini yang penting juga. Planning yang bagus dengan objektif yang clear, ya, scope-nya sudah masuk akal, bisa dicapai, ya, dengan prosedur yang sudah jelas. Tetapi kalau tidak dijalankan, hanya didiamkan, ya selesai. Planning tinggal planning, ide tinggal ide, ya. Kemarin saya ke Pemkot Semarang, ya, di Jalan Pemuda. Kita ketemu dengan wakil Kadin ya Semarang yang juga kebetulan mengelola industri menengah ke atas di Semarang, terutama yang menengah, dan sedang pada proyek untuk membina industri menengah, kecil menengah ya. Saat ini yang ditemukan awareness terhadap paten dan haki. Nah, ini sering juga kita abai. Kadang kita punya ide sudah dipublikasikan, tapi tidak diklaim sebagai ide kita. Anda mungkin sudah punya ide bagus, segera realisasikan, jadikan ada. Mungkin ide yang minggu-minggu sebelum kita sampaikan itu ada pembaharuan, sampaikan. Ingat, Anda terlambat eksekusi, orang lain sudah klaim. Dampaknya apa? Ada beberapa industri
yang sudah setiap hari omsetnya miliaran di Semarang sini, Jawa Tengah, hari ini. Tapi dia tidak segera daftarkan brandnya, sehingga diklaim orang lain dan dia harus kena penalti. Karena apa? Ownernya secara legal orang lain yang punya. Akhirnya bisnisnya salah. Anda punya ide sekarang, kalau memang sudah kita petakan objektifnya jelas, skopnya memang kita bisa kerjakan, segera kalau perlu dilombakan dan dipatenkan, di-HKI-kan, ya. Ide Anda itu penting untuk diselamatkan, ya. Saya yakin di antara ide-ide ini kemarin ada yang sangat menarik yang bisa dikomersialisasi bahkan, ya. Ya, tinggal nanti bagaimana kita komersialisasi. Di Semarang sedang disiapkan event nanti bersama venture capital untuk ide-ide bisnis yang nanti bersedia dibina, ya, yang berbadan hukum tapi masih berkembang. Ini sedang kita siapkan nanti bersama tim kemarin. Mudah-mudahan ada dari tim di BINUS Semarang ini yang nyangkut. Finalnya nanti ada 9 sekian ratus nanti dikurasi. Ya, kami berharap teman-teman yang di Semarang nanti bisa ada di antara 9 tersebut, ya, terutama dari CS. Oke, ya, eksekusi penting. Project monitoring and control ini kita sering melakukan banyak kegiatan atau project, tetapi lemah di monitoring. Kita tidak tahu saat ini on the track atau tidak, objektifnya tercapai atau tidak, tim sedang dalam performa yang on the track atau tidak, schedule masih sesuai rencana atau tidak. Lepas tiba-tiba kurang 1 minggu, project masih 50%. Nah, kalau Anda kerjakan project yang serius seperti itu, bisa kena penalti, ya. Karena biasanya closer kalau kita project main profesional ada closer. Kalau tidak memenuhi syarat deadline, penaltinya sekian. Nah, ini kita karena mungkin belum merasakan itu, seolah-olah ya ini nggak ada penalti apa-apa. Tapi nanti kalau sudah terbiasa Anda mengelola project, hal-hal semacam ini Anda nggak masalah, ya. Biasa dengan bagaimana mengatur project, ya, project. Nah, ini monitoring and control, tracking progress, ya, dan performance. Karena nanti ada beberapa bakti yang melalui project itu juga mempengaruhi performa dari project. Project closure, ya, non-formalizing, sustain and building the project and orderly. Kita lihat project constraint, batasan-batasan project. Ini kalau kita lihat, ini ada yang disebut sebagai quadruple constraint dari project management, di mana muaranya adalah quality. Ya, ada 4, yang di tengah adalah quality. Ini bocornya. Ini quality. Di sekitarnya ada cost, scope, time. Ada yang bisa sampaikan? Kenapa quality ada di tengah dan panahnya keluar ketika aspek yang lain? Ada yang bisa sampaikan? Mengapa nggak ditukar quality-nya yang di bawah atau di atas atau di samping kiri kanan? Diskusi aja, ya. Menurut Anda apa? Kenapa quality di tengah dan panahnya keluar? Ya. Kenapa? Masih di kelas ini loh. Kenapa quality di tengah? Bisa kasih pendapat? Bebas, ya, nggak ada salah ya. Kenapa? Karena mungkin sedikit percuma kalau misalnya kita melakukan waktu yang banyak untuk, tapi kualitas dari outputnya dan kalau kita mengambil scope dari project kita yang cukup lebar, tapi
kualitas untuk mendalami setiap misalnya detail dari skop tersebut buruk, ya percuma aja skop yang baik. Oke. Kemudian costnya, percuma dong kita ngeluarin cost yang banyak untuk kualitas yang murah. Oke, nah, terima kasih untuk pendapatnya ya. Sah, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ada yang lain? Ada tanda panahnya ya? Ada tanda panahnya. Atau kualitinya tetap di tengah, tapi panahnya dibalik. Kenapa nggak dibalik aja panahnya menuju tengah? Ya, bebas kita, silakan. Apa maksudnya ini? Kenapa quality di tengah dan panahnya keluar? Bukan iseng pasti kan gambar ini kan ya, ada tujuannya. Kalau Anda belajar model flowchart, panah itu mempengaruhi kan ya. Ya, Anda case tadi Anda diminta jelaskan apa makna dari gambar ini. Quality ini kalau projectnya berkaitan dengan software berarti quality dari software, ya kan? Kualitas dari software itu bagian dari constraint, karena tentu setiap project yang dibangun harapannya menghasilkan software yang berkualitas, gitu kan ya? Berkualitas sangat baik. Tetapi di situ ada constraint, biaya, waktu, ya kan, dan juga scope-nya. Gak ada lagi? Silakan. Ini kan mengarahkan kualitas, berarti ada faktornya dengan optimasi ya. Ya. Bagi saya itu adalah sebuah hal yang bodoh buat saya itu untuk optimisasi suatu program yang itu baru dalam titik dua prematur, baru saja dibuat, dan untuk hasilnya tuh belum terlalu jelas. Sebelum jelas sudah dioptimasi, kalau itu sudah ada salah gitu. Jadi memang alasan kenapa tuh harus panahnya harus dibuat dan Hubungannya dengan waktu, cost, dan scope? karena untuk dilakukan optimasi itu juga membutuhkan 3 faktor itu. Optimasi ini optimasi apanya? Misalnya optimasi kode. Coding. Software itu pasti hanya coding? Tetapi yang lain itu Iya. Ya. Oke, terima kasih. Fokus pada optimasi. Ada yang lain? Satu lagi? Oke. Kenapa kualitas ada di tengah dan arahnya ke tiga yang lain? Setiap kualitas itu ada harganya, butuh waktu, tergantung skopnya. Jadi kita kalau set suatu kualitas itu semakin tinggi, parameter berkaitan dengan skopnya juga akan berpengaruh. Waktu pengerjaan akan berpengaruh. Cost-nya juga akan berpengaruh secara umum. Kecuali kita membangun software ala kadarnya, asal-asalan. Yang penting 3 bulan jadi, yang penting ada, lain cerita. Nah, memang namanya quality ini debatable, tergantung penggunanya, project owner-nya. Kesepakatannya bagaimana? Kesepakatan ini berkaitan dengan aspek-aspek dimensi kualitas yang memang ada yang kita sebut sebagai aspek yang tangible, ada yang intangible. Aspek yang terlihat tidak terlihat. Yang terlihat seperti apa? Saya ingin project software ini sama apa? Project software apa misalkan? Sensor gerak, getar. Sensor gerak. Ya.
Saya ingin sensor gerak ini gerak siapa? Gerak orang, gerak binatang, atau semua objek? Misalnya gitu ya. Akan beda biaya dan waktunya jika skopnya berbeda. Kita hanya misalkan objek gerak apa? Gerak orang apanya? Tangannya. Nah, mungkin fokusnya beda ya. Karena AI akan computer vision akan melakukan processing fokus pada objek spesifik, tangan yang bergerak. Tapi kalau objeknya bebas apa saja yang bergerak, tentu harus mengidentifikasi objek ini apa. Tergantung konteks objek yang bergerak ini untuk apa berikutnya gitu kan ya. Misalkan ada itu ya, kalau di dalam beberapa media itu kan ada penerjemah untuk bahasa isyarat gitu ya. Itu kan sensor gerak juga kan? Nah, itu gerak. Kualitasnya seperti apa yang diminta? Saya ingin nanti agar jaraknya minimum 1 meter, maksimum 10 meter bisa deteksi. Kasih sepakat. Tapi mungkin yang lain saya ingin 100 meter ketahuan bahwa itu adalah tangan yang bergerak. Nah, ini kualitas juga yang di-define, ya kan? Nah, tentunya akan mengaruhi bagaimana proyek ini nanti akan dikembangkan. Tentu semakin jauh objek itu jaraknya untuk dideteksi membutuhkan effort lebih, ya kan? Mungkin ada bias objeknya dan yang lain-lainnya. Apalagi seandainya yang diminta kualitasnya bisa membedakan tangan yang pakai sarung tangan maupun tidak. Nah, itu beda nanti ini lagi, ya kan? Atau pengenalan wajah. Saya ingin walaupun pakai masker, saya masih bisa deteksi wajah orang. Tapi yang lainnya saya ingin batasannya adalah orang yang lepas masker. Nah, kualitasnya beda di define. Effortnya beda, biayanya beda. Itu ya, jadi kualitas ini mengaruhi cost, scope, dan juga waktu pekerjaan. Nah, Anda mengerjakan project terbalik sekarang ya Anda dimaklumi. Anda punya scope waktu ya kan, harus selesai di minggu ke-10 di banknya kan. Ya kan? Cost-nya Anda ya sesuaikan aja, nggak perlu cost yang aneh kan ya. Kayak itu projectnya yang kualitasnya Anda sesuaikan, nggak usah terlalu ini ya. Dibuat blueprint-nya aja apa yang bisa dikerjakan. Konsepnya adalah bagaimana Anda ide ini sudah mulai kelihatan, ya. Mungkin prototipenya. Karena memang project software yang besar itu membutuhkan tata kelola yang lebih kompleks. Tapi setidaknya Anda sudah mulai. Ya, ini yang semoga bisa pahami ya. Ya, scope ini berkaitan dengan batasan dari project. Ini time ini schedule yang bisa dipenuhi, nanti cost ini budget yang dialokasikan. Budget ini macam-macam, ini yang kadang-kadang kita sering miss. Anda nanti kalau menghitung budget itu kadang nggak hitung bagaimana biaya listrik, internet akses, biaya man hours yang Anda keluarkan. Ini kadang tidak kita hitung. Sesi kedua nanti kita bicara mengenai cost ya, seperti cost-nya. Ini cost atau budget yang dialokasikan dan kualitas, standar atau kriteria yang diinginkan. Ya, kriterianya bagaimana? Jadi kalau Anda klaim bahwa software ini sesuai kebutuhan, berarti sudah ada kesepakatan dengan ownernya, dengan penggunanya, seperti apa kualitasnya yang diharapkan. Bisa jadi project 1 deteksi wajah yang hanya untuk deteksi wajah orang dan yang tidak boleh pakai masker sudah memenuhi kualitas yang sangat baik selama memang itu yang dibutuhkan. Kompleksitas kadang tidak menjamin kualitas. Ya. Kualitas itu relevansinya dengan pemenuhan kebutuhan dari pengguna.
Pengguna butuhnya 10, Anda deliver 10, berkualitas. Pengguna butuh 10, Anda deliver 11, ekspektasinya terlampaui. Ini yang luar biasa. Iya. Penggunanya butuh 10, Anda deliver 7, ya, kualitasnya berarti deliver 7/10. Jadi berapa standar yang dibutuhkan? Itulah kenapa di tahap pengembangan software ada requirement analysis. Anda punya justifikasi kebutuhannya. Ya, ada justifikasi kebutuhannya seperti ini. Dan berangkatnya bukan karena persepsi kita sendiri. Ada dasar ilmiahnya, ada dasar logisnya. Entah itu berangkat dari statement pengguna atau hasil riset. Ya kan? Jadi Anda bisa klaim ini kualitasnya sampai di mana. Contoh studi banding produk sejenis seperti ini nih sebelumnya, bisanya demikian fiturnya sampai di sini. Saya punya dan riset saat ini sampai di sini. Saya punya usulan ini ada satu poin yang tidak dimiliki oleh produk sejenis saat ini. Ini sebagai nilai lebih, itu juga sebagai kita klaim kualitasnya lebih baik dari aspek tertentu, ya kan? Ini berkaitan dengan constraint project. Nah ini spektrum project yang juga perlu kita ketahui bahwa project management ini tidak lepas dari 4P ini: people, product, process, project. Jadi kalau kita membuat suatu software ini perlu penanganan untuk bisa memenuhi memenuhi kebutuhan penggunanya. Dikelolanya bagaimana? Sebagai satu project. Kalau memang project berarti ada objektifnya, ada scope-nya, ada schedule-nya, gitu kan ya. Ada produknya apa? Project untuk apa? Produk apa nih? Software apa? Ya kan? Ada orang-orangnya. Orangnya ini tentunya tidak hanya 1, 2, 3 saja, kecuali untuk kita latihan, ya kan? Prakteknya nanti project itu melibatkan banyak orang dan mungkin tidak hanya di satu tempat, bisa banyak tempat yang terlibat. Dan project itu sendiri, jadi 4P ya, people, product, process, project. Prosesnya bagaimana dikembangkan. Ingat kita punya proses model, bukan software kan ya? Proses modelnya yang SDLC itu ada waterfall, ada yang agile dan yang lainnya, ya kan? Kita menggunakan proses yang mana? Ya, tergantung. Ini menggunakan pendekatan yang mana? Jadi selalu ada 4P ini. Nah, kita lebih lanjut untuk P yang pertama, people. Ini ada stakeholder, pihak-pihak yang terkait, ya, berkepentingan, yang berpartisipasi dalam proses pengembangan software, ya. Ada setidaknya 5 di sini ya, yang umumnya terlibat dalam pengembangan software, ya. Ada senior manager, umumnya disebut sebagai product owner. Nanti studi kasus nanti Anda akan diminta siapa stakeholdernya dan seterusnya. Anda analisa, ya. Senior manager atau product owner ini yang mendefinisikan isu bisnisnya. Ini tentang apa, ya? Ya, dan peran dari project itu yang dapat mempengaruhi bisnis. Ini dia di tataran abstrak yang memang fokus kepada hal yang umum, ya. Saya ingin nanti di BINUS ini attendance-nya tidak pakai mobile detection begini, sudah otomatis saja mahasiswa masuk kelas tercatat absen, statementnya gitu. Begitu keluar deteksi delay, dia keluar dihitung keluar berapa menit. Minimum di kelas sekian menit. Kalau lebih dari sekian menit, otomatis sistem lock, nggak hadir. Mungkin suatu saat itu bisa, kan udah deteksi, ya kan? Nggak ada titip absen nanti jadi. Ya, keluar masuk ya. Nah, ada sensor kan sudah mulai murah kan, ya.
Bisa seperti itu. Nah, dia hanya seperti itu aja, saya itu dari itu. Project ownernya. Nah, dia nggak bisa mendeliver project itu, dia hanya tahu isu bisnisnya di proses pembelajaran di kampus itu perlu kehadiran siswa ya, yang tercatat dan ingin lebih efisien. Ya. Tidak perlu dosen lagi verifikasi, sudah ada di kelas yang hadir, nggak ada sudah hadir. Hadir minimum sekian menit. Start mulai jam sekian, sudah otomatis. Nah, nanti ada perlu peran yang lain, project atau technical manager. Nah, ini lebih teknis. Ya. Umumnya ini memerlukan peran sebagai Scrum Master kalau yang agile proses model, Scrum Master, ya. Atau team leader. Apa yang dilakukan? Melakukan planning, motivasi, organisasi, koordinasi, ya, untuk seluruh praktisi yang bekerja untuk menyelesaikan tugas pengembangan software. Siapa praktisinya itu? Macam-macam. Ada sistem analis, ada mungkin software developernya, mungkin software developer dipecah lagi. Ada front end, ada back end, ada yang di mobile, ada yang di web, ada yang embedded systemnya, ada AI engineer, ada software quality assurance, ada cyber security-nya, ada database designer, administrator, dan seterusnya. Itu praktisi. Dan semua ini di-lead oleh seorang atau oleh peran project manager. Jadi project manager harus mengetahui peran setiap profesional itu. Dia eksis dalam project ini, apa perannya? Apa tugasnya? Kapan harus diselesaikan? Apa resources yang dibutuhkan? Nah, ini peran seorang project manager, Scrum Master, ya. Dan jika ada schedule yang nanti agaknya berisiko untuk delay, dia harus segera ambil tindakan. Ini karena apa? Ada perubahan atau kinerja dari tim yang bermasalah. Kalau ada bermasalah, dia harus take action. Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi ini peran dari project manager. Dan Anda nanti kalau makan akan ketemu dengan project manager. Ya, ada kadang project manager yang sangat toleransi dengan batas waktu, schedule, ada yang strict. Nah, Anda sudah kasih pelatihan, Anda komit. Ada yang terus mendampingi, ada yang mungkin tidak intens. Ada yang kerjanya onsite, dipantau langsung. Ada yang mungkin daring. Nah, ini memiliki tantangan tersendiri bagaimana komunikasi kita dengan project leader. Ya, jadi ada peran senior manager sebagai product owner, ada project atau technical manager dalam hal ini misalkan Scrum Master dan team leader. Lalu ada praktisi yang tadi ya, yang deliver technical skill tadi. Technical skillnya ada sistem analis, software designer, mungkin UI UX spesialis, database designer, front end developer, back end developer, web mobile developer, dan seterusnya. Ini praktisi. Dan praktisi ini lebih banyak. Satu project tergantung scope-nya tentunya ya. Ini yang berkaitan dengan people ya. Lalu yang lainnya adalah customer yang mendefinisikan kebutuhan akan software itu ya, yang akan mendapatkan memang benefit dari adanya software itu. Dan yang terakhir end user. Customer dan user bisa saja dua-duanya sama ya. Tapi customer terlibat di dalam proses requirement. End user nggak selalu ya kan. Dan end user ya sudah, yang penting dia menggunakan gitu kan. Memang kita sebagai usernya misalkan software game, kita pernah ditanya untuk
kebutuhannya enggak mungkin, ya. Tapi kita end user. End user adalah yang diterap dengan software itu sendiri. Nah, bisa dikatakan ya, ini adalah peran yang ada dalam project yang disebut people. Jadi people ini tidak hanya developer saja. Developer itu juga masih bagian dari praktisi. Karena praktisi itu banyak, tidak hanya developer, ya kan? Developer juga banyak, ada di front end, back end, dan seterusnya kan ya. Nah, jadi Anda memang nggak usah khawatir. Banyak peran yang Anda bisa ambil, yang penting Anda mulai dari mana. Jangan sampai Anda nggak punya peran, nggak punya portfolio. Mungkin walaupun satu kelompok, suatu saat saya ingin di front end-nya, saya ingin di back end-nya, saya ingin di software quality assurance-nya, saya ingin di sistem analisnya, kembangkan. Tapi mungkin perjalanannya nanti suatu saat bisa aja berubah ya. Karena apa? Praktisinya ini banyak di bidang software engineering. Apalagi kalau Anda misalkan karirnya lebih, bisa jadi project leader atau bahkan project manager. Nah ini mereka yang sudah punya pengalaman, karirnya bisa ke sana. Dia tidak di teknis tapi ngulit project, ya, disebut sebagai project leader. Nah ini gambaran bekerja solo dengan tim. Ya. Prinsipnya saat ini, ya, pada umumnya organisasi sudah tidak membutuhkan Superman. Anda pintar, oke, bagus. Tapi organisasi belum tentu butuh Anda. Yang dibutuhkan adalah super team. Di sini ada orang-orang yang bisa kolaborasi. Anda pintar, nggak bisa kolaborasi, susah. Itulah kenapa pernah belajar, sudah mulai teamwork. Dan teamwork itu bagian dari value dari BINUS. Pada faktanya kita tidak bisa kerja sendiri. Kenapa? Requirement terus berubah, teknologi berubah, perlu adaptasi yang cepat. Untuk cepat tidak mungkin dikerjakan sendiri, ya kan? Harus semakin spesialis, ya, semakin spesialis. Anda ambil bidang mana? Ada orang memang generalis yang punya multi talent, multi skill, tapi jarang. Bagi fresh graduate, Anda bisa mulai dari skill tertentu, spesialis apa. Tapi tentunya Anda tidak mungkin selesaikan proyek itu sendiri. Nah, sehingga perlu tim. Beginilah cara kerja tim. Berat sama dipikul dengan sama di jinjing. Senang bersama-sama, susah bersama-sama. Itu tim. Nah, semoga ini jadi semangat juga di proyek kuliahnya ya. Jangan sampai timnya nanti ada yang susah payah, yang lainnya ya, nunggu nilai ya. Ya, dapat nilai nanti mungkin sama, tapi knowledge-nya beda. Ingat ya, semangat Anda bukan mencari nilai, dapat pengalaman, portfolio, knowledge. Kelompok oke, nilainya A semua mungkin, tapi yang knowledge-nya dapat belum tentu semuanya. Knowledge berangkat dari pengalaman kita jatuh bangun. Ya, seorang project leader dibutuhkan knowledge yang mungkin saat itu nggak selamanya dia lulus, pernah gagal, tapi dia belajar dari kegagalan itu. Tapi kalau yang nggak terlibat, ya tidak merasakan apa. Dia pernah gagal, tidak pernah terlibat. Ya, tim susah bersama. Ini kan berat nih. Tapi kadang dalam tim itu ada gambar yang tidak seperti ini. Nih bagus nih teamworknya ya, senang bersama-sama ini kan. Jadi ada yang dalam satu tim kadang-kadang kalau dianalogiskan suatu roda, ini ada malah yang menjadi beban. Ya kan? Dia tidak ikut mendorong, tapi malah menghambat. Ada macam itu. Anda nanti kalau sebagai seorang project leader bisa ketemu tim seperti ini. Ya.
Dan semoga Anda tidak menjadi bagian yang nanti malah menghambat. Ya. Nah ini ya, jadi fokusnya, prioritasnya bukan Superman tapi super team. Ya. Super team itu dibangun dari orang-orang yang sevisi, yang bisa bekerja sama. Bayangkan kalau ini yang satu mundur, yang satu ke depan, yang satu diam gantung gitu, nah, nggak seirama. Oke, bekerja sebagai sebuah tim. Ya, tentunya, nah ini yang requirement yang saat ini kalau kita bersama industri banyak diminta ya. Ya kita dituntut kalau kita masuk ke dunia profesional siap untuk kolaborasi. Nah, ini untuk implementasinya, nah, tentunya perlu ada proses kolaborasi, meeting dengan tim, harus ada leader, lalu pekerjaan itu diuraikan. Kalau kita sebut di konteks software itu modularity ya, diuraikan, tidak mengerjakan modul besar tapi dipecah per modul-modul dan terintegrasi. Lalu konsepnya adalah sharing knowledge, tidak ada yang membeli. Karena apa? Pada akhirnya kalau sharing knowledge bisa tumbuh bersama, ya, bisa tumbuh bersama. Resolve konflik. Bagaimana memimpin tim? Nah ini ada beberapa hal yang menjadi concern. Manager dan juga technical leader atau dua-duanya. Nah, ini bertanggung jawab untuk memimpin sebuah tim atau beberapa tim dengan pengalaman masing-masing. Ya, ini biasanya manajer ini juga diambil dari peran tadi stakeholder yang memang memiliki kontribusi, memiliki knowledge, memiliki pengalaman, ya, yang memang dibutuhkan untuk posisi manajer atau leader. Ya, jadi kadang memang kita tidak selalu ada di suatu posisi, ya. Jadi ya, bisa satu saat kita sebagai project leader atau sebaliknya, ya. Tapi umumnya karir itu naik, gitu kan ya. Kedua, peran ini kadang juga diisi oleh orang yang sama, jadi tergantung organisasinya. Bahkan di peran sebagai developer pun kadang diambil orang sama. Kalau memang tinggal terbatas ya, kosan terbatas, front end-nya dia, back end-nya dia, database designer-nya dia sendiri juga ya. Yang ini agak berat ya, ya waktunya akan lama. Ya, kualitasnya tentu juga berdampak. Kenapa? Dikerjakan oleh orang yang itu juga ya, yang knowledge-nya tentu beda kalau diambil atau dipegang oleh spesialis. Nah, untuk tim yang besar, engineer manager, kalau ini tadi manager ya, engineer manager ini lebih teknis. Seorang software engineer mungkin kalau manager project nggak harus selalu kompetensi teknisnya mumpuni, tapi dia bisa membangun komunikasi, ya, bisa memimpin, membuat perencanaan, monitoring. Tapi kalau seorang engineer manager, ya backgroundnya harus memang dari technical, jadi di engineering. Kalau dia nggak pernah sebagai software engineer, ya jangan pernah ambil peran sebagai engineer manager, berat. Karena ada isu-isu teknis yang dia juga harus paham. Walaupun pemecahannya nanti dibantu oleh tim. Ini berkaitan dengan apa? Performa, productivity, dan happiness. Happiness dari setiap person di tim. Jadi seorang software engineer manager ini juga perlu menjamin timnya happy ya. Nah tantangan saat ini seperti itu. Jadi kalau Anda nanti bekerja dalam tim, tidak sekedar yang dihadapi adalah bagaimana algoritmanya, bagaimana teknologinya, tapi bagaimana tim happy gitu.
Anda sendiri yang kerja nanti begitu, menjadi tantangan leadernya nanti ya. Gimana Anda happy? Ya. Kalau semuanya Anda kerjakan dan lainnya nggak realistis, Anda stres, nggak happy. Tapi standar happy itu setiap orang beda-beda ya. Ada yang dengan tantangan banyak jadi happy, ada yang nganggur happy, ada yang kalau nggak ada aktivitas nggak happy ya. Konteksnya di sini adalah tentunya untuk solve problem yang memang sudah di schedule, tentunya harus ada aktivitas. Ya. Ini tech lead, tech lead untuk tim yang akan report ke manager terkait timnya. Ini lebih ke technical aspek, ya, technical leader, ya, termasuk teknologi decision. Oke, ini ada project untuk face recognition attendance. Technical leadernya gimana? Solusinya gimana? Aspek teknologi yang diusulkan. Teknologi apa? Mau beli, mau bangun. Kalau bangun seperti apa? Kalau beli yang muatan teknologinya seperti apa? Ada maintenance-nya seperti apa? Pengembangannya akan seperti apa ke depan? Integrasinya akan seperti apa ke software yang kita miliki saat ini? Dia harus tahu ya, aspek teknologinya ya. Oke. Tech lead manager. Nah, ini teknologi leader manager ini lebih lanjut. Adalah single person who handle both people and technical. Nah, ini kalau tadi technical leadernya lebih ke technical, kalau di sini lebih luas lagi, ya, teknologi dan orang-orangnya, ya, orang-orangnya tadi ya, yang terlibat di dalam project, ya, yang ada beberapa peran tadi. Nah, ini yang perlu kita jadikan concern juga. Jangan ikuti hal-hal berikut ini jika ingin menjadi manajer yang sukses. Nah, jangan ikuti ini, ya. Jangan ikuti ini kalau ingin menjadi manajer yang sukses. Apa yang dihindari? High pursuit, ignore no perform. Be everyone friend. Compromise the impact that your team let you. Dia kasih pandangan, kenapa ini tidak kita hindari? Bisa sebutkan kenapa? Yang pertama misalnya, kira-kira kenapa? Apa artinya pusat? Orang yang penurut, orang yang penurut, Orang yang penurut, penyulut, penurut, penurut. Pusafat penurut. Orang yang memaksakan diri. Apa pusafat? Apa itu pusafat? Apa pusafat? Mudah dipengaruhi. Maksudnya apa? Kenapa mudah dipengaruhi? Dihindari, gampang kena ujung, labil, sering digunakan dalam arti diperalat, ya. Orang yang nggak punya pendirian, ya. Orang yang gampang tadi dipengaruhi, ya, follower. Ya. Jadi ini kita, karena ini beresiko, ya.
Gampang dipengaruhi. Ignore low performance, jelaslah ya. Seorang manajer ya jangan ignore untuk performa yang rendah. Jadi kalau kita seorang manajer ada tim yang low perform, jangan diabaikan. Ingat kerjasama di ini tadi. Kalau ada satu orang saja jalannya terseok-seok, bebannya akan distribusikan 2 orang ini kan, akan makin berat. Yang harusnya selesai 1 jam bisa berjam-jam, gitu kan? Yang dia nggak bahagia, yang lain ikut tidak bahagia akhirnya kan? Ya kalau begitu sudah kelihatan ada yang low perform, apa yang harus dilakukan? Ganti orang, dia kasih pelatihan dulu, atau gimana? Ini decision saya seorang manajer. Jadi Anda kalau seorang project manager, seorang manajer harus peduli dengan aspek yang tidak hanya teknis, tapi people tadi juga ya, people dan teknologinya. Ini sedang galau kan nih orang timnya? Kok kinerjanya kayaknya ini 2 hari ini kurang. Jangan ignore, harus peka. Lihat, ada nggak happy nggak ya? Ya gitu juga, ada nggak happy nggak ya? Nah pengaruh nggak nanti. Nah ini yang tadi. Be everyone friends. Nah kenapa nih? Apa be everyone friends? Kenapa ini jangan juga? Kadang sebagai seorang pemimpin kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Percaya? Ya. Anda harus connect dengan apa sih objektif utamanya. Anda ingin menyenangkan semua orang, susah. Karena setiap orang punya kemauan berbeda. Kita stay, tujuan kita apa? Project apa ini? Selesai kapan? Oke. Memang dia adalah mungkin dalam konteks personal teman kita, tapi sebagai profesional dia harus tanggung jawab. Ini harus selesai. Gak bisa nih karena teman kita. Ya oke, gak apa-apa lah. Ini bahaya ini. Semua orang ya teman dalam arti ya akhirnya susah kita bisa deal dengan target project yang harus selesai sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Itu benar nggak sih? Siapa yang bisa menyenangkan semua orang? Ya, kalau kita memimpin itu risiko. Risiko seorang pemimpin adalah ya memang ada nanti yang tidak semuanya pro ya, ada kontra. Ya, jadi kalau isu politik juga itu ya presiden itu ya ada pro kontra itu biasa ya. Nggak semua orang bisa menyenangkan semua orang ya. One project leader aja dalam konteks project aja, software aja begitu juga. Ya. Oke. Compromise the high bar. Jadi jelaskan mengapa kita hindari. Bar itu semacam apa? Barrier gitu kan ya. Atau tantangan hambatan ya. Kita ya jangan kompromi, selesaikan ya. Kalau kita sudah komit ini harus selesai proyeknya minggu depan, ada hambatan, kenapa? Timnya sakit, kita nggak bisa karena sakit nggak bisa datanya memenuhi. Apa yang harus kita solve? Nah ini seorang manajer sudah, apa yang harus kita lakukan? Ya pernah saya cerita ya, kebetulan di project Bilusma yang 5 itu saya masih sebagai leader di situ. Awalnya Bilusma yang 3 itu masih jalan paralel dengan Bilusma yang 2. Bilusma yang 3 di Alam Sutra yang masih integrasinya pakai data Bilusma yang 2. Lalu Bilusma yang 5 dikembangkan dengan user experience yang bagus dari user
dari BINUS Maya 3, tetapi integrasi data bisa mengikuti BINUS Maya 2. Jadi begitu. Seiring waktu, tinggal beberapa bulan, tinggal 4 bulan, ada perubahan. Loginnya yang tadinya pakai Google diubah menjadi Office 365. Sekarang Anda pakai Office 365 kan loginnya kan. Masalahnya adalah kita nggak punya tim teknis. Kita belum pengalaman dengan Office 365 yang terintegrasi. Lalu apakah kita bilang akhirnya nggak jadi pakai? Enggak. Gimana cara menyelesaikannya? Kita nggak bisa sendiri. Kita kontak tim Microsoft yang ada di Singapura. Kita hire. Dikasih waktu 1 minggu nggak sanggup juga dia. Hampir 1 bulan. Itu mungkin masih research dia. Integrasinya gimana? Tapi harus solve bareng-bareng. Tim kita nggak bisa hire. Ada cost tambahan? Iya. Yang penting project owner tahu konsekuensinya, ya kan? Ada konsekuensinya. Ada biaya pelatihan aja. Tapi Office 365 kita sudah punya, tinggal dimanfaatkan. Nah, Anda mungkin nanti juga harap hadapi tantangan-tantangan yang tadinya nggak bisa diprediksi. Softnya mungkin saja Anda nggak bisa sendiri, tim Anda sendiri nggak bisa. Tapi di luar sana banyak ekspor. Tinggal bagaimana negosiasi dengan project owner. Mungkin menimbulkan delay, mungkin menimbulkan cost, ya kan? Yang harus dikompromi. Nah, ini tapi harus diselesaikan. Tapi yang pasti mungkin itu kualitasnya lebih baik. Dan memang login dengan Office 365 lebih safe, ya. Dan yang terakhir ada yang bisa sharing. Setiap tim di sini adalah profesional yang tentu punya knowledge, punya kontribusi. Mereka sudah bukan anak-anak, ya. Ini sebagai seorang profesional. Dan anak Gigi menjadi isu di software engineering, ya. Jadi isu software engineering itu tidak hanya semata-mata teknis, ternyata, ya. Berkaitan dengan tata kelola orang, apalagi kalau sudah di project manajemennya. Berkaitan dengan people, tadi kan, ya. Ini people. Jadi perhatian. Positive pattern. Nah, ini sebaiknya ikuti hal-hal berikut untuk menjadi manajer yang sukses. Ya. Lost ego, be Zen master. Ada yang di sini Buddhis? Ada yang Buddhis? Mungkin pernah sangat familiar dengan Zen master. Ada yang tahu Zen master ini apa? Ada yang paham, ya? Tahu Zen master? Zen master? Ya, ini bagaimana harus bijaksana, ya. Be katalis, remove roadblock, dan seterusnya. Ini adalah seorang kriteria manajer yang sukses, ya. Be honest, jujur. As a leader, ini kok leader manager people, Pak? Karena kejar people tadi, ya. Baru di people, dan people ini banyak role-nya. Nah, di sini ada lagi leader. Nah, leader ini seyogyanya bisa delegasi, tetapi juga tetap ambil peran. Jangan delegasi terus cuci tangan, gitu, ya. Tetap terlibat, mendelegasikan lalu terlibat. Istilahnya di sini, but get your hand dirty. Tetap ikut terlibat. Seek to replace yourself. Ya. Tahu kapan harus bertindak, ya. Save your team from chaos. Dan seterusnya, ini, ya. Nah, lanjut. Nah, ini scale itu good leader. The three always
of Dinas ini nanti Anda bisa beberapa lanjut ya di beberapa topik di additional material. Intinya bahwa seorang leader ini tentunya harus juga memiliki kita yang tadi ya disebut sebagai seorang manajer, dan dia adalah pemimpin dari tim, sehingga harus mengelola tim, menjaga harmoni dalam tim. Kalau ada tim yang sedang konflik, dia bertanggung jawab, tidak membiarkan, dan dia tidak ignore dengan tim yang kualitas yang performanya sedang turun. Nah, itu people lah ya, people. Produk di sini kalau software ya, software yang kita hasilkan ya, tentu software macam-macam ya. Nah, software di sini tentunya kualitasnya tergantung juga tadi ya, scope ya, mengenai scope. Seperti scope di sini tentu tergantung kepada kesepakatan yang sudah dibuat seluruh pihak yang terkait ya. Di sini ada konteks, bagaimana konteks software ini dibangun ya, karena mungkin konteks yang berbeda bisa berbeda softwarenya. Learning management system dalam konteks di BINUS University bisa beda diterapkan tempat lain, begitu sebaliknya ya. Konteks lokasi, ada konteks waktu di BINUS ya, kalau 10 tahun lalu relevan, kalau sekarang sudah nggak relevan ya, jadi gitu. Konteks waktu, project ini untuk konteks kapan. Information objektif juga menjadi bagian dari software scope berkaitan dengan apa yang customer harapkan ya, data objects yang bisa dihasilkan ya dari software itu. Misalkan kalau saya misalkan attendance tadi, saya harapannya bisa menangkap kehadiran setiap mahasiswa yang hadir di kelas tanpa harus login. Function and performance, nah ini juga bagian yang penting, dan ini nanti kita bahas di sesi kedua. Function and performance ini juga bagian dari scope. Function itu functionality ya dari software itu. Performanya ini berkaitan dengan apa? Banyak parameternya ya. Performance ini bisa nanti dari kecepatannya, keamanannya dan seterusnya. Ya, itu produk ya. Engineer for equity, software engineer solve problem. Tapi not only solve problem, but product adalah positive outcome for the broad space of people. Ya. Jadi ini aspek dari produk. Mungkin saya lanjut ke ya, ini ada case study. Bisa dibaca dulu bersama-sama case study-nya. Silakan. Kita ujiannya nanti case study juga ya. Isunya apa coba? Silakan. Ya, hati-hati kalau seorang software engineer nantinya.
Masalahnya apa? Apa penyebabnya? Seharusnya bagaimana? Oke, share. Apa sih masalahnya? Ini real case loh. Hah? Hah? Jelaskan loh, saya bisa. Masalahnya apa? Jadi masalahnya tuh image recognition-nya Google dia salah klasifikasi kulitnya hitam jadi biru. Wah itu kayaknya jadi pindah. Ini kan isu sangat sensitif. Rasisme. Kenapa bisa terjadi? Datasetnya kurang sama di si image recognition-nya tuh enggak apa sih Pak, kayak enggak ini tuh full gitu. Terus apa yang dilakukan Google? Gambarnya apa sih terhadap user terhadap Google ini? Gampangnya ke Google dia nge-reduce trust dari user sama engagement dari company karena kan istilahnya algoritmanya rusak gitu. Ada yang mau nambahkan? Ya ini gini listener, Anda hati-hati ya. Kelihatannya canggih tapi nanti menimbulkan isu begini kan? Ini sebesar Google kan sampai kecolongan. Ini besar. Dan dataset penting. Jangan hanya dengan data sedikit Anda sudah membuat suatu konklusi. Ya kan Anda training yang cukup ya dan banyak kalau Anda. Saya nggak tahu proyeknya Anda nanti ada intinya menggunakan data juga nggak, dataset ini nggak ya. Nah sekarang itu kalau research itu sudah ada closure. Ini menggunakan isu objek manusia atau binatang tidak, itu ya kalau ada itu. Jadi ada closure. Jadi kalau ada proyeknya berkaitan dengan orang dan binatang, kan orang, binatang saja harus hati-hati ya. Ada aspek-aspek yang berkaitan dengan makhluk hidup. Ya. Ini suatu kasus yang semoga Anda juga hati-hati. Ini produknya ya, produknya memang canggih waktu itu. Understanding the need for diversity. Jadi exceptional engineers should bring diverse perspective into product design and implementation. Building multicultural capacity, jelasnya di sini ya. Jadi dibangun dengan multicultural capacity. Oke. Reject single approach. Ada beberapa produk approach-nya mungkin beragam. Ya. Jangan karena kita ahli di Scrum terus. Kadang ya memang perlu kombinasi, apalagi melihat kondisi tim atau organisasi. Scrum sendiri kadang diadaptasi tidak sepenuhnya sama dengan tempat lain, ya pendekatan yang lain dilakukan. Dan dalam ini perlu memahami beberapa aspek ya di organisasi dan orang, dan psikologi juga. Beberapa metodologi yang mungkin juga relevan ya, tidak karena itu yang agile itu cocok untuk organisasi yang terbuka. Nah Anda nanti kalau seandainya bekerja dengan tim,
Mestinya juga gitu. Tadi ya, tinggalkan ego, ya harus terbuka. Nggak selalu yang ide kita itu mungkin terbaik, belum tentu. Karena itu ada, kalau dalam Scrum itu ada review, ya, ada meeting rutin dalam sebentar, brainstorm, mungkin ada ide-ide bagus dari yang mungkin kelihatan fresh graduate, tapi ternyata mungkin idenya relevan gitu. Bisa jadi. Jangan jadi dalam organisasi yang baru tidak ada senioritas. Yang adalah siapa yang expert, ya, knowledge. Ini tentunya kita akan memiliki perspektif yang berbeda jika terbiasa dengan organisasi yang terbuka, ya. Nah, proses jadi produk, people, proses berkaitan dengan beberapa tahapan di dalam pengembangan software. Kalau generiknya kan seperti ini, ya, proses model yang generik, communication, planning, modeling, construction, atau coding, deployment. Tapi ada yang pakai waterfall, ada yang pakai V model, stream programming, ya kan, macam-macam. Ini generik. Nah, kita mau pakai yang mana? Nah, tentu pernah kita bahas sebelumnya, ya, advantage, disadvantage dari masing-masing proses model, ya. Jangan karena Anda sebelumnya pakai waterfall, maka semuanya harus pakai waterfall, belum tentu, ya. Jadi lihat dulu, ya, konteksnya seperti apa di project tersebut. Design this process model is most appropriate for to customer who have request product, characteristic of product, project environment with software frameworks. Nah, ini juga perlu kita pahami dalam mengerjakan proses ini. Organisasinya seperti apa, lingkungannya seperti apa, timnya seperti apa. Anda mau agile, seperti apakah timnya? Apakah siap agile? Ya, kalau nggak siap, apa harus dilakukan? Ya, karakteristik produknya seperti apa? Apakah produknya ini harus di-deliver utuh atau bisa parsial? Ya, kalau misalkan produknya ini juga nggak ada penggantinya sendiri, beda. Tapi kalau misalnya produk ini banyak pesaingnya, banyak yang rilis, tentu perlu segera cepat rilis. Tinggal kita lihat produk yang lainnya seperti apa, functionality-nya, quality-nya, kita akan deliver seperti apa produknya. Jadi quality produknya juga. Nah, ini juga menjadi aspek yang kita pertimbangkan dalam pengembangan software. Knowledge sharing ini saya lanjut saja, ya. Ketahui your audience. Internal document for your teams, meeting note, documentation of project contributor, documentation of non-developer. Dokumentasi perlu Anda siapkan, ya. Ya, ini yang kadang kita miss juga. Kita langsung develop, tidak mendokumentasikan, ya. Lalu penting juga user manual. Kalau Anda sudah selesai proyeknya, tidak bisa kita berpikir setiap orang memahami produk yang kita hasilkan sebagaimana kita seorang developernya. Kita paham sampai isinya, functionality-nya, cara menggunakannya, tapi tidak dengan orang lain. Karena itu perlu ada yang namanya user manual, ya. Ya, ada misalkan pernah menggunakan suatu produk, ada manualnya, ya. Itu juga software, sama, harus ada user manualnya. Seperti apa itu? Biasanya lebih kepada experience usernya. Misalkan saya mau submit order, apa yang dilakukan? Oh, view produk ini ada digunakan untuk menampilkan produk. Pengguna bisa mengisi apa, gitu kan? Mencari berdasarkan apa? Melakukan penyaringan atau filtering. Nanti kalau sudah pilih tombol ini untuk apa, ya, itu
user manual yang memang harus disiapkan untuk sebuah software ya. Ask the question ini silakan nanti dipahami lebih lanjut dari Confucius dan juga ini Patrick ya, ini Mr. Patrick ini ngomong apa ya? What's wrong with this question? Apa yang salah? Nah ini pakai kayak C apa JavaScript apa Python. Python. Apa? Python. 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 Oke, Oh itu. ya, betul. Anda sudah belajar Python di sini ya? Scientific computing ya? Oke, proses ini juga berkaitan dengan komunikasi dan conflict resolution. Nah, ini yang bergerak. Produk kita bisa definisikan, kita sepakati kualitasnya. Tapi kalau berkaitan dengan proses, apalagi dengan komunikasi ini nggak mudah juga. Ya. Padahal komunikasi ini penting. Anda bisa mendapatkan gambaran produk dan kualitinya karena komunikasi yang tepat, ini kan ya. Kalau Anda tidak melakukan komunikasi, akhirnya knowledge kita terbatas dan apa yang kita persepsikan atas produk atau kualitas produk belum tentu sama dengan apa yang orang lain persepsikan. Nah, membangun komunikasi penting, apalagi jika ada konflik, dan itu biasa terjadi ya. Ini gara-gara dia nih sehingga proyek saya terlambat, nah akhirnya begitu. Dalam satu tim, antar tim, nah ini yang menjadi concern di dalam proses ya pengembangan software. Nah di sini ada rule-nya ya, yang perlu tapi bersama. Nah itu produk ya, jadi produk ada kualitinya, scope-nya dan seterusnya yang tadi ya. Nah, project di sini berkaitan dengan software project tentunya ya. Nah, ini berkaitan dengan pemahaman atas kebutuhan customer ya. Dan bagaimana kita bisa deliver kebutuhan tersebut dengan deadline yang realistis karena project ini dengan batas waktu juga. Ya, skopnya tadi sudah dibatasi dan tentunya dengan biaya juga ya, dengan biaya yang bisa dipenuhi. Nah ini ada beberapa prinsip yang kita bisa gunakan dengan menggunakan pertanyaan 5W 2H ya, untuk suatu project. Pertanyaan pertama adalah mengapa sebuah sistem itu harus di-develop? Anda kalau punya project, ini coba kembalikan ke masing-masing. Kalau masing-masing bisa menjawab dengan 5W4H ini, Anda tahu project Anda. Mengapa harus ada project ini? Berarti Anda satu dasar ada manfaatnya atau problem yang diselesaikan. Apa yang akan dikerjakan? Kalau Anda tahu bisa menjawab ini, Anda tahu proses Anda. Apa yang harus dikerjakan? Kapan ini harus diselesaikan? Cuma harus tahu bahwa ini minggu 10 harus sudah presentasi ya. Kapan? Sudah jelas. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, Anda timnya siapa aja? Ya, masing-masing sih harus head nih. Siapa yang tanggung jawab? Nah ini harus bisa menjawab diri sendiri. Ya. Di mana organisasi ini berada? Kita di Binus Semarang, ya. Proyeknya untuk siapa? Ya, harus tahu.
bagaimana tugas ini diselesaikan dari aspek teknikal maupun manajerial. Nah, tadi teknikalnya Anda sudah kuasai, manajerialnya sekarang. Manajerial itu apa? Ngolah tim. Anda kolaborasi dengan teman-teman tim. Ngolah waktu. Kalau menentukan biaya bagaimana nih? Ide kita ternyata ada muncul harus beli alat. Nah, silakan bisa bagaimana tuh? Kemarin pakai alat kan? Ya, biayanya dari mana? PSTN jurusan. Berarti aman lah ya. Aman. Ya, membangun yang baik aja komunikasi dengan jurusan ya. Berarti ini komunikasi yang bagus dengan jurusan biar dapat support ya. Nah, yang lainnya ada yang disupport oleh jurusan juga untuk alat-alatnya. Saya rasa cukup jurusan support ya kalau Anda idenya sudah jelas. Seberapa banyak resources yang dibutuhkan? Nah, resourcesnya ini bisa alat, bisa macam-macam ya kan? Kalau Anda bisa menjawab ini, Anda tahu proyek Anda. Nah, nanti pertanyaannya setiap orang bisa dikembalikan ke setiap kelompok ini 5W, 4H-nya ini. Kalau nggak bisa jawab, nah ini siapa terlibat dalam proyek ini. Ya, namanya ada dalam proyek, tapi nggak tahu kenapa proyek ini harus ada dan seterusnya. Plans are nothing, planning is everything. Ini menurut Swedi Eisenhower. Tahu siapa Eisenhower? Ada yang tahu? Yang suka baca Perang Dunia ini. Satu jenderal ya. Software project planning, ini masih project ya. Jadi planning ini penting ya. Jadi planning ini adalah bagian yang pragmatis, strategis untuk kontrol, tracking, monitoring untuk project teknis yang kompleks. Kenapa? Ya, karena memang untuk hal yang kompleks ini membutuhkan penanganan ya, yang lebih, yang tentunya dampaknya juga sangat luas. Project planning, Anda sudah susun ya project planningnya ya. Tentunya harus bisa jawab poin-poin berikut ini. Objektifnya apa, skopnya ya. Ini sudah disusun saya yakin. Alokasi resource-nya ya juga menjadi bagian dari project planning. Risk management, identifikasi potensi. Saat ini harusnya sudah kelihatan tuh. Sekarang sudah minggu ke-11, ada mitigasi nggak seandainya nanti resiko ini muncul, misalkan apa? Wah, skopnya ini kemarin yang identifikasi visual functionality-nya 4, kayaknya hanya ada 3. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kalau 4 harus di-deliver bagaimana? Tapi kalau hanya 3 bagaimana? Nah, kalau Anda tidak ada komitmen dengan customer, tidak ada masalah. Kalau ada komitmen dengan industri, misalkan kembali manufaktur ya, sudah komitmen, harus komit. Resikonya apa kalau ini sampai ini terjadi? 1 dari 3 ada 4 ini susah di deliver. Nah, bagaimana caranya biar di deliver? Nah, ini harus dilakukan cara upaya. Nah, Anda kalau sudah punya komitmen harus upayakan mitigasi atau risiko. Wah, ini kayaknya nih anggota tim ini sebentar dia sakit nih. Kayaknya agak lama di rumah sakit, bisa berisiko nanti ini nggak bisa selesai bagian dia. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi project leader harus fokus pada objektif awal, komitmen dengan rencana awal. Dan tinggal bagaimana mengelola resourcesnya untuk bisa mencapai objektif tersebut. Jadi, communication plan-nya. Di waktu kita planning ini nanti bagaimana ya kita bisa dapatkan gambaran dari industri, bagaimana kita dapat gambaran dari pengguna yang lain. Nah, kita harus siapkan. Nah, tinggal nanti waktu jalan eksekusinya kita sudah sepakati. Oh ya, kita nanti observasi ya untuk dapat gambaran di lingkungan industrinya. Nah,
Atau ada meeting, kita akan regular meeting, kita akan ada kuesioner dan seterusnya ya. Jadi bagaimana komunikasi Bang? Kita WA, kita bikin WA group dan seterusnya. Itu hal-hal yang teknis yang perlu disepakati dan direncanakan. Schedule development with timeline and milestone ini penting ya. Ingat, Anda punya waktu 6 bulan, selesai di minggu 10. Nah, milestone-nya sekarang sudah ada. Anda ada di mana? Seharusnya saat ini di milestone ini Anda di posisi mana? Sekarang di mana? Ada gap enggak? Gimana? Ada risiko nggak terlambat? Ada risiko nggak tidak selesai? Nah, seorang project manager harus mengambil sikap. Ya. Konsekuensinya dari planning yang buruk, ya bisa cost-nya berlebih ya, cost-nya. Miss deadline, nggak bisa memenuhi. Scope creep tadi, wah, jadinya scope-nya ya nggak sesuai dengan kesepakatan awal. Reduce quality, asal kadarnya, akhirnya soalnya asal-asalan. Ya, ini kalau kita planningnya tidak bagus. Kalau planning bagus, kita kontrol tujuannya bagaimana, siapa yang terlibat, kapan, timeline-nya sudah jelas. Ya. Dan bisa juga tim burnout. Nah ini repot nih. Nggak terjadi lah ya di kelompok ini nanti ya. Semoga ya. Semoga ya. Kayaknya kok gak enak ya, semoga. Ya semoga aman lah ya. Work breakdown structure. Ini digunakan untuk scope yang besar, kita dikomposisi ya. Jadi Anda mungkin sudah biasa dengan suatu hierarki seperti ini. Kalau di mata kuliah program desain metode ada yang namanya hierarki modul, ya kan? Ada hierarki modul, pembagiannya bagaimana? Hierarkinya seperti apa? Misalnya commercial project, ada bagian beberapa yang terkait, kita dikomposisi breakdown dan nanti ditangani oleh tim yang berbeda-beda. Oke, setelah itu bahasan 3 saya ngobrol terus. Berikutnya nanti kita ukur software ya di sesi kedua. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini yang lainnya nggak masuk ya emang ya? Online Pak. Ada yang online? Ada. Oke. Oke, kita absen dulu kalau gitu.